Jo, Ya Pak Bos. saat saya tadi meeting, kamu udah cari tahu soal infonya Lisa? Sudah Pak Bos, sudah. Saya sudah ke rumah sakit Sehati, saya sudah nanya tentang riwayat penyakitnya Bu Lisa Banuwati Pak Bos. And then? Ya itu Pak Bos, kalau dokter Fahri Rosihan itu memang beneran ada. Dan dia memang spesialis penyakit kanker Pak Bos. Tapi data yang saya dapat dari rumah sakit, dokter Fahri Rosihan itu nggak pernah ada pasien yang namanya Bu Lisa Banuwati Pak Bos. Hah? Jadi Lisa Banuwati nggak pernah tercatat sebagai pasiennya? Betul Pak Bos. Yakin kamu? Yakin Pak Bos, orang perawatnya sendiri yang bilang sama saya. Tapi mereka bilang hasil diagnosa itu beneran asli Pak Bos. Dan membuat saya bingung lagi, mereka bilang nggak kenal sama namanya. Makanya ini saya gimana sih? Aneh banget kan Pak Bos? Duh, ini apa lagi Lisa kelakuannya? Jangan-jangan semua penyakitnya itu adalah bohong, Jo. Ya maybe yes, maybe no Pak Bos. Kita harus gerak cepat nih Pak Bos. Kita jangan diem-diem aja kayak gini Pak Bos. Nanti yang ada bumerang ke kita loh Pak Bos. Kita harus tahu ini Bu Lisa maunya apa, maksudnya apa, dan tujuannya apa melakukan semua ini. Lis, kenapa kamu nggak berobat aja di Jakarta? Atau paling nggak di Penang lah, Lis? Aku bisa nganterin kamu untuk berobat di situ. Kamu sepertinya nggak rela banget ya kalau Putri harus nemenin aku berobat ke Jerman. Bukannya apa-apa, Lis. Kamu kan tahu kalau Putri sama Pangeran itu mau nikah. Paling nggak kan biarin mereka itu di sini sama-sama nyiapin pernikahan mereka. Kamu pikir aku mau nurutin omongan kamu? Enggak deh ya. Aku tahu itu cuma alasan kamu aja biar aku nggak bawa pergi Putri. Sebenarnya aku nggak perlu ya izin sama kamu untuk bawa Putri nemenin aku berobat di Jerman. Karena Putri itu kan anak aku. Tapi Iya. aku menghargai kamu aja, Nawang. Iya, aku paham, Lis. Tapi paling enggak kita cari solusi sama-sama demi kebaikan kita bersama kan? Kebaikan buat kamu kali, Nawang, bukan buat saya. Lagian, saya harus cari biaya dari mana untuk pengobatan di Penang. Buat hidup di Jakarta aja saya nggak ada. Ketika teman saya menawari untuk berobat ke Jerman dan itu cuma-cuma, kenapa juga saya harus nolak? Aku bisa bantuin kamu, Lis, untuk berobat di Jakarta atau di Penang kalau kamu mau. Sombong banget sih nih orang. Uang masih minta suami aja udah sok tajir. Kamu gak perlu repot-repot, Nawang. Lagian, belum tentu kan Raymond setuju. Karena itu kan uang dia, bukan uang kamu. Kalau gitu izinin aku, Lis. Untuk ikut kamu sama Putri berobat ya. Dia bener-bener gak kasih aku celah buat bawa Putri pergi. Nyebelin banget nih orang. Kamu yakin mau ninggalin suami kamu demi ikut aku sama Putri berobat di Jerman? Udah tutup pintunya, cepetan. Ibu. Buruan. Udah Bu. Ngomong sama Nawang tuh lama capek ya. Harus melas-melas lah, terus acting manis-manis saya. Bu Lisa, sabar, sabar. Bu Lisa itu harus nahan diri daripada nanti dicurigain. Kan bentar lagi Bu Lisa mau kabur ke Eropa.
Tapi semua keperluan saya ke Jerman udah beres kan, Lim? Udah Bu, kata orang kantornya cuma tinggal visanya doang yang sulit. Sama masih kurang identitasnya non Putri. Kenapa nggak minta langsung sih ke Putri? Saya takut Bu. Takut mulu. Ya minta dong ke dia. Kalau dia nggak mau kasih juga paksa aja, tapi halus caranya. Lagi juga saya masih ragu Bu. Kira-kira non Putri itu beneran mau ikut sama ibu ke Eropa apa enggak? Ya pasti mau lah. Dia kan anak saya. Yaudah kalau gitu sekarang anterin saya deh ke kantornya Putri. Biar saya mintain juga sekalian. Sekarang? Tahun depan. Jam segini juga. Ih, suami mana sih? Kok belum nyampe juga? Padahal kan dari tadi udah sama-sama katanya mau bilang kesini, mau nyusul. Sampai sekarang belum nyampe juga. Suami. Kamu kok gitu banget sih, katanya mau datang ke sini, tapi dari tadi terlambat. Aku udah sampai kering nih nungguin kamu. Emangnya kamu nggak pengen lihat dede bayi kita, perkembangannya kayak gimana? Ya pengen lah sayang, anak kamu kan anak aku juga. Tadi tuh aku kesini macet banget buat jalan kesini, terus di kantor juga aku ada meeting. Ya maaf kalau aku datangnya telat. Alasan terus kamu. Berasa kayak bukan prioritas kamu nih kalau kayak gini. Ya udah dong sayang, gak enak dilihat, ini kan rumah sakit loh. Aku udah minta maaf juga sama kamu. Nah, mending sekarang kayak gini aja. Kita langsung aja daftar buat nemuin dokter Kinar. Buat meriksain kandungan kamu nih. Aku udah gak sabar banget pengen lihat baby aku nanti di USG. Pasti anaknya ganteng banget kayak bapaknya. Terus sehat-sehat. Ya, yuk. Alasan kamu. Iya. Kamu mau ngomongin apa sih? Serius banget kayaknya. Sampai-sampai kamu ngajakin saya ngobrol empat mata. Masa iya gue harus mutusin Rizky sih? Oh God, gue bingung banget. Gue harus apa? Comel, kok kamu malah diem? Udah ngomong aja nggak apa-apa. Menurut lo kita kemarin mutusin untuk jadiannya terlalu cepat nggak sih? Kayaknya gue tahu obrolan si Comel ini kemana. Tapi gue nggak mau mengakhiri hubungan gue sama Mel. Ya, gue merasa kalau misalnya kita terlalu cepet aja gitu pacarannya. Enggak juga. Kita kenal udah lama. Dan kita udah saling mengerti karakter masing-masing. Dan menurut saya, ya pacaran itu merupakan proses pengenalan juga. Pengenalan lebih dalam. Bahkan kamu sempat ngajakin saya tunangan kan? Bukannya itu lebih buru-buru lagi? Ya emang, tapi kan waktu itu lo tahu sendiri kalau misalnya emang gue cinta banget sama Tristan. Lo nggak takut kalau misalnya lo cuma jadi pelarian aja? Emangnya bener? Kalau kamu nganggap saya cuma pelarian doang? Jujur aja, gue bener-bener nggak tahu sih sama perasaan gue sendiri. Gue bener-bener ragu banget. Lo nggak takut gitu? Kalau misalnya lo lanjutin ini suatu hari gue bakal sakitin hati lo. Gimana kalau misalnya di hati gue masih ada Tristan? Mendingan kamu gak usah overthinking dulu. Saya janji, saya akan bantuin kamu move on dari Tristan. Karena saya cinta sama kamu. Dan saya gak kepengen kehilangan kamu. Ya kalau saran gue sih, lo jangan gegabah ambil keputusan. Lo harus tenangin diri lo, pikirin baik-baik.
Dan ambil keputusannya jangan pas lo emosi. Karena bisa jadi itu bukan keputusan yang terbaik buat lo. Yang ada nanti malah lo nyesel lagi. Ya itu gue ngerti, Put. Tapi gue gak mau Maura terus berharap sama gue. Gue gak nyaman. Emangnya lo sama sekali nggak punya perasaan apa-apa gitu sama Maura? Meskipun cuma sedikit. Kok lo ngomong kayak gitu? Karena kan gue ngeliat gimana perjuangan Maura buat dapetin hati lo. Dan gue tahu juga gimana pengorbanan dia buat bantuin lo supaya lo cepat sembuh. Iya, dari semua yang udah dia lakuin, emang gak ada yang berkesan di hati lo? Lo jangan salah paham ya, gue bukannya mau belain Maura atau dukung Maura, enggak. Gue cuman penasaran aja, sejujurnya gimana perasaan lo sama dia. Wah, gue gak tahu deh, Put. Gue gak tahu. Tapi satu hal yang pasti, gue masih cinta sama Mel, Put. Dan gue masih berharap buat bisa balik sama dia. Itu yang pasti. Pikirin baik-baik ya semuanya. Dan lo harus tahu, lo harus ingat kalau perusahaan ini butuh lo banget. Lo tau sendiri kan, semua project yang jalan itu idenya dari siapa? Dari lo. Lagian menurut saya, Maura, kamu gak perlu memaksakan diri kamu. Di dunia ini kan bukan cuma Tristan laki-laki yang baik. Saya percaya kok kalau bukan Tristan, kamu juga akan bisa menemukan laki-laki yang sama baiknya atau bahkan lebih baik daripada Tristan. Saya tahu. Tapi kali ini saya benar-benar cinta sama Tristan, Pangeran. Saya benar-benar gak mau kehilangan dia. Atau mungkin gak, Maura? Mungkin aja kamu menyalahartikan perasaan dan sikap Tristan ke kamu. Karena kan seperti kita tahu, Tristan memang bersikap gitu ke semua orang. Pangeran, saya benar-benar sadar sama perasaan saya. Dan saya yakin ini bukan karena keadaan atau terbawa suasana. Saya benar-benar mencintai Tristan. Sama seperti kamu mencintai Putri, begitupun juga sebaliknya. Excuse me. Males banget. Kemana-mana ketemu Maura lagi. Gak usah sok bilang males deh, Pak. Saya juga males ketemu sama Bapak. Ada apa, Pak Regar? Prince. Oh my God, Prince. Saya diputusin sama Bu Cinta, Prince. Saya mau sama siapa lagi dong? Oh my God, so childish. Masa iya cerita-cerita kayak gitu diomongin ke pimpinan, dikirain ngomongin kerjaan. Heran saya. Maura, pangeran itu bukan hanya pimpinan saya, you know. Tapi dia anak angkat saya. My son, you know. Terserah, I don't care. I don't care, nggak peduli tapi nanggepin saya mulu. Ya udah, kalian berdua silahkan lanjut ya. Saya masih ada urusan. Oke.